banyak sih yang nanya tips gitu juga ya kan, Dek. Kakak cerita hakikat sih gitu. Jadi kita kerja atau kita usaha ini yang mau kita dapat itu apa? Ya punya perhiasan udah dijual, punya ini udah dijual gitu sampai kita yakin roda katanya kita yakin kadang roda berputar, tapi kita maunya di atas aja kan nggak mungkin. Iya kan. Ada kata motivator, selagi muda habis senjata gagal kan. Jadi ketika senjata gagal itu udah habis, tinggal nikmatin ya Kak ya. Iya. Katanya jangan campur urusan rumah tangga dengan urusan bisnis. Tapi ketika visi sejalan, maka pasangan bisa jadi tim di bisnis kita sendiri. Oke, ini pasangan hebat kali ini, couplepreneur yang jalanin usaha bareng-bareng. Dari nol bukan Kak? Minus bahkan. Oh iya, dari minus. Bahkan dari minus. Dari yang dulunya itu seorang guru ya Kak? Guru ya. Dari dulu yang seorang guru bisa beralih jadi pengusaha, couplepreneur yang sukses. Bidang tamu kita kali ini Bang Santoso dan Kak Jana. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Susah kali kita atur waktu ya Kak. Iya. Sudah sekian lama ya sekian kan lama. akhirnya. Anaknya ini sama-sama 3 ya Kak. 3, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja Kak. Iya. Awal mulai yang menginisiasi bisnis itu gimana Kak ceritanya? Kok bisa mau terjun ke dunia bisnis gitu dunia Kak? Bisnis ya. Sebenarnya waktu gadis dulu kakak memang suka jualan gitu. Oh, udah ada backgroundnya ya, gitu ya Kak? Kalau dibilang langsung jualan dan bisnis itu kan beda ya kan Sena ya. Jadi memang tapi senang aja gitu. Jadi walaupun dulu sempat udah kerja kayaknya kok ya asik ya ini dengan dunia jualan ini. Apalagi gitu. pas dapat duitnya gitu. Iya, kayaknya kok banyakan duitnya waktu jualan nih. Gitu. Jadi kayaknya diseriusin gitu. Jadi waktu kemarin ngefokusin usaha ini, yang menginisiasi itu karena kan abang saat itu udah masih kerja, jadi kan masih jadi guru. Jadi kalau dibilang menginisiasi, sebenarnya idenya bareng, cuma yang mengeksekusi kayaknya yang lebih banyak apa itu memang kakak, memang sejak gadis pun dulu udah suka gitu deh sama jualan gitu. Kalau Bang Santoso sendiri itu latar belakangnya kan guru ya Kak? Iya. Kakak juga guru kan dulunya? Bisa dibilang alumni keguruan ya. Alumni keguruan. Jurusan guru pendidikan matematika. Cuma kalau apanya dulu cuma asdos sama dunia di filantropi. Oh gitu. Jadi Bang Santoso nih yang lebih Susanto. Oh, Bang kok Santoso ya Kak? Itulah makanya tadi mau panggil Bang Santos lagi tadi. Itu. Susanto udah salah nyebut nama. Bang Santo gitu deh. Bang Santo. Jadi abang yang awalnya guru itu kenapa mau diajak Bang? Iya. Kenapa mau diajak berbisnis? Ya mungkin pengen fokus sih, lebih pengen fokus. Sebenarnya kalau cerita ke background yang paling pas sebenarnya abang, karena kan memang jurusan ekonomi. Kuliah jurusan ekonomi. Iya, jurusan ekonomi. Gitu. Jadi ya inilah. Bismillah. Oh berarti memang yang bukan yang kayak memang betul 100% langsung terjun ke dagang yang nggak tahu apa-apa, tapi berarti udah ada background tersendiri ya Bang? Ya, tapi masih ala-ala lah ya, ilmu kuliah ya Kak ya. Karena kan apa yang bisa dapat di kuliah itu kan yang teori-teori. Iya, teori aja gitu ya Bang ya. Ekonomi makro gitu ya. gitu ya. Tiba prakteknya hancur lebur sendiri ya kan, nggak ada dipelajari. Iya. Nah berarti Kak, yang pertama kali orang kakak tuh langsung susun segala macam ininya nggak Kak? Kayak diatur dulu nih, kamu bagian ini, perannya ini. Ngatur perannya itu Kak? Ya, bisa dibilang iya deh, karena kan waktu awal jualan itu kan karena memang kakak dulu sebenarnya habis nikah itu sempat jadi asdos kan, kemudian kayaknya udah mulai hamil, ada anak ini kayaknya udahlah nggak usah kerja di luar lah gitu kan, biar fokus ke anak-anak gitu kan. Jadi memang diatur lah, dibagi waktu, ya udahlah kalau nggak gimana kalau diseriusin ya ini gitu usahanya gitu deh. Jadi memang ada
apa namanya, ada slot tersendiri lah gitu ke usaha ini gitu untuk diseriusin gitu. Kalau cerita minusnya itu Kak gimana? Minusnya? Kenapa dibilang minus? Awalnya sebenarnya karena jualin barang orang deh. Jadi dulunya itu berarti kan dulunya belum langsung stok barang. reseller ya Kak ya. Reseller. Dan itu Gitu. dulu sebelum Surga Kurma ini kan sebelum punya Iya. ini juga kita semua jual apa aja gitu. Dulu kita namanya awalnya Surga Belanja. Surga belanja. Iya, Oh jadi gitu. kayak palu Berarti gada gitu. oh sih, berarti nama surga itu udah ada dari dulu ya Kak ya. Iya. Oh. Jadi nama surga itu karena kan gini, kita seriusin nih usaha gitu kan. Kita jual apa gitu. Dulu deh belum langsung fokus ke kurma dan herbal. Dulu orang kakak itu sempat jualan kaos kaki, baju, segala macam fashion, ya kan, baju, semua. dompet, sepatu. Oh, dompet, sepatu, pokoknya apa yang lagi hype Campur ini, ya, Kak, ya. nah, itu apa lagi tren kita jual, apa yang lagi tren kita jual gitu kan. Kemudian sempat juga kakak catering anak kuliahan. Oh, jadi ibu makan. catering juga Ibu udah catering. pernah. Nggak hanya bu catering aja. Dulu sampai mungkin kenapa dibilang minus tuh dek, juga sempat jualan bakwan juga dulu sebenarnya. Gorengan ke kampus Kak. Gorengan ke kampus, dititip ke kampus, ke organisasi kampus kan ada banyak itu gedung-gedung kan dititip ke kampus. Bahkan ya pernah titip opak juga ke situ gitu. Jadi semua udah pernah dijalani sebenarnya. Jadi berjalan sampailah waktu Ramadan tuh kan yang hype itu kan kurma. Jadi dicoba, alhamdulillah reseller nyangkut di situ deh. Setelah Ramadan kok masih ada yang jual yang nanyain kurma ya gitu. Jadi makanya berlanjut. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun nggak bulan Ramadan banyak yang cari kurma. Gitu. Berarti minusnya sama Bang Santos tuh setelah menikah ya Kak ya, minusnya ya. Iya, setelah menikah karena mutusin udahlah nggak usah ini nih gitu, nggak usah kerja di luar lah gitu. Udah fokus ke anak-anak yang di rumah gitu ya Kak ya. Fokus ke keluarga. Fokus ke keluarga. Ya, ngepas dan minus lah gitu. Karena juga kan Bang Santo walaupun kerja di sekolah swasta, tapi gaji juga nggak tinggi juga. Jadi makanya tadi kenapa dibilang minus, usaha ini deh memang bener-bener ya nggak punya modal. Kemudian ya nggak punya barang juga gitu. Berarti waktu reseller itu Kak sistemnya ngambil barang dulu baru dibayar. Pinjem barang dulu ya, pinjem barang dulu. Kemudian kita beli barang dulu ya Kak ya. Jadi ya gajian nih kan, gajian ya udah dengan gaji yang sedikit ini gimana nih kita puterin biar stok dapatnya kurma lebih banyak gitu. Kayaknya gitu ya. mau nyetok 1 kotak kurma itu deh pada masa itu. Ya ini kayak mana? Bismillah. Berarti bismillah. Jadi kalau nggak laku gimana gitu kan? Kalau nggak laku gimana? Ya udahlah nanti sedekah aja atau dibagi-bagi gitu. Cuma ya udah niat aja bismillah aja lah gitu. Namanya kita usaha ini harus nekat memang ya kan. Jadi bismillah aja. Udah alhamdulillah yang dipikir itu tadi habisnya lama, alhamdulillah atas izin Allah 1 hari habis ludes dari 1 kotak. Jadi semangat lah gitu kan. Berarti kenanya dari kurma itu tadi ya Kak ya, yang awalnya palu gada. Iya, palu gada. Semua itu udah pernah kami lewati deh, jualan, usaha ya kan segala macam. Pas kenanya di kurma. Dan itu momen juga sih. Kurma ini kan dia produk momen. Iya. Ya kan. Jadi saat Ramadan atau saat haji. Jadi memang waktu kemarin coba kurma dan saat Ramadan juga jadi banyak orang yang cari kurma. Alhamdulillah. Berarti setelah Ramadan juga masih banyak yang tanya gitu masih Kak. Masih banyak. Alhamdulillah. Dari situlah mulai untuk coba diseriusin. Coba diseriusin. Karena banyak juga ternyata permintaan yang tidak bisa di cover gitu kan. Banyak permintaan tapi yang jual sedikit gitu kan. Awalnya dulu dari situ. Tapi berarti Bang Santos langsung berhenti kerja Kak? Enggak. Pelan-pelan dulu di awal itu bantuin kan. Setelah di awal sempat bantu jualan juga gitu. Terus kemudian seiring sejalan kan tadi dibuat di online ya kan, dibuat di online. Jadi kita buat marketplace-nya semuanya. Ketika ada order masuk, dia yang packing, nanti aku pergi sekolah, dia bawa paket. Gitu deh. Jadi iya karena kan ngebangun Shopee-nya. Jadi kakak yang buat Shopee-nya di rumah. Tahun berapa Kak berarti? Tahun 2018. Sebenarnya tahun 2017 itu ya mulailah kan apa palu gada itu. Jadi 2018 kayaknya respon customer bagus nih sama kurma gitu. Jadi diseriusin, dibuatin Shopee-nya. Kemudian semua deh kan promosi apa segala macam. Jadi ketika ada orderan kakak yang terima
segala fix order sampai transfer sampai segala macam sampai kita sampai packing, bahkan kadang kakak juga kalau memang lagi sempat anak nggak rewel kan, kakak packing ya udah besok pulang kerja kan udah sore nih dek, kadang sampai malam, kadang maghrib gitu kan, ya udah nggak sempet lagi, ada besok tinggal pagi-pagi bawa paket, jadikan paket, ya paket, kan? Siangnya ngajar gitu. Jadi alhamdulillah karena memang orderan udah banyak, kayaknya kakak udah kewalahan kan, jadi kita seriusin gitu. Jadi kemarin waktu mau resign gini juga sempet yakin gitu. Nanti ini kan kalau kita kerjaan ada gaji penghasilan kan, tetap, walaupun ya kan, Bang? nggak banyak tapi kan ya sangat membantu gitu kan. Jadi apalagi kita semuanya masih pada ngontrak kan gitu. Jadi kayak mana yakin nanti ayah nih kita nggak ada gaji yang kita pasti kita dapat loh setiap bulan, kayak mana ya bismillah gitu. Karena kan kita mulai jualan kita kan nggak tahu ya kan Kak. Iya betul. Nggak bisa ditebak, kalau itu kan gaji pasti tetap ada tiap bulan ya Kak ya, walaupun kurang ya Kak. Mungkin kurang kalau banyak kebutuhannya, kalau nggak banyak mungkin ya bisa cukup pas ya kan. Tapi kita bisa tahu lah ya Kak gaji guru ya, ya kan, gimana mirisnya di Indonesia ini ya Kak ya. Tantangan terbesar Kak memulai usaha bareng nih ya kan Kak. Tantangan terbesar ya yang pertama itu karena nggak ada modal itulah di awal deh. Mungkin kan namanya usaha kita perlu barang, perlu stok barang gitu. Jadi waktu saat itu pengennya kita kan kalau usaha itu kan punya cita-cita. Jadi pengennya begini, tapi kita nggak ada duit nih gitu kan. Kayak saya tahu sendiri untuk stok barang itu aja uangnya udah berapa, mau sewa ruko udah berapa gitu kan. Kondisi karyawan, kondisi saat ini keuangan nggak ada gitu kan, jadi kayaknya ya Allah kayaknya kok ya berat kali nih gitu. Jadi semua kita upayakan, semua kita kerjain, tapi kadang-kadang hasilnya kok masih kayak gini gitu kan. Kadang-kadang kan di awal tuh merintis itu tantangan di awal sih sebenarnya kayak gitu. Terasa lah ya Kak ya. Atau ada gimana orang kakak sama abang tuh menyesuaikan nih Kak? Biasanya kan ada tabiat-tabiat tersendiri nih, kadang yang pas sama-sama atau lagi pas sama-sama kerja lagi dalam satu wadah gitu kan Kak, yang keluar apa gitu Kak, percikan-percikan api apa begitu Kak. Karena sama-sama nih Kak satu wadah kan. Kalau misalnya mungkin yang satu kerja, satu di rumah, ya masalah kerja lain, di rumah lain. Nah ini Kak menyatukan itu gimana itu Kak? Gimana menyatukannya Pak? Jadi kalau mungkin karena kondisi itu ya Dek, kondisi kami di saat itu mungkin ngepas ataupun saat minus gitu kan. Jadi kalau udahlah minus, mau berantem lagi gimana? Jadi apa indahnya rumah tangga ini kan gitu. Jadi karena kondisi saat itu kalau kerja keluar tuh udah pagi tuh Dek, berangkat tuh pagi, betul tuh pagi jam 6.50 udah harus masuk. Jadi kadang-kadang jam setengah itu harus pergi ya kan, pulang nanti kadang sore jam 5 belum lagi macet apa setengah 6 maghrib juga gitu kan, malam harus nanti ada lagi entah mungkin tugas yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi kayaknya waktu kemarin juga gaji udah mulai ada anak itu kan kebutuhan rumah ini segala macam ya kan, kebutuhan tinggi, kemudian keuangan ngepas, usaha juga belum ada modal buat ngembangin usaha gitu. Kayaknya kalau harus bertekak lagi kayaknya udah gak ada tenaga gitu. Kayaknya udah habis tenaga untuk berjuang hidup gitu kan. Jadi saat itu ya kami alhamdulillah kami selalu selalu bangun komunikasi, selalu support. Jadi kalau kayak kakak misal mau ini ya kayak mana menurut ayah mau buat ini nih Shopee-nya gini kayak mana Bunda yakin? Ya mau masukkan produk ini nih baru ini lagi hype ini gitu kan. Gimana kok Bunda yakin? Insya Allah yakin. Yaudah. Lumayan makan modal. Iya. Jadi yakin, gimana yakin? Ya udah Bismillah gitu kan. Ya udah gitu. Jadi saling support sih dia. Gitu. Jadi ya kadang-kadang dia juga begitu kan, nanti kita kalau ayah resign pemasukan kita ini sekian juta nggak ada loh gitu. Maksudnya kalau kita udah ngejalanin usaha ini nanti bakal nggak ada penghasilan yang tetap yang kita pasti gitu. Kayak mana? Ya udah Bismillah aja gitu. Support saling meyakinkan. Cara bagi perannya gimana Kak Bang? Ya bagi perannya. Bagian misalnya Bang Susanto di bagian operasional, kakak di bagian marketing atau gimana tuh Kak? Kita kan masing-masing punya keahlian masing-masing kan. Jadi
awalnya kita diskusi dulu, Bunda mau bagian mana nih, kayak sekarang ini kan Bunda bagian, kalau dulu di awal bagian sosmed, abang bagian yang ngedesain gitu kan, sama yang antar-antar paket, pengen paket, ada yang terima orderan gitu. Maka mungkin dari di admin di awal kan. Seiring berjalannya waktu udah ada admin sendiri, ya kita bagi tugas, kita turunin ke adminnya. Senyamannya sih Dek. Jadi kalau kayak kakak kan nanti kalau sekarang ini mungkin di bagian manajemen sama SDM karyawan. Jadi kalau mungkin lebih ke komunikasi karyawan apa segala macam, ini bagian kakak. Abang inilah update produk apa nih yang sekarang lagi banyak diminati gitu, pelajaran tentang produk ya kan, untuk ngembangin sistem gitu kan, itu abang. Jadi senyamannya aja sih. Oh, tapi berarti nggak ada yang formal-formal banget Nggak gitu ada. ya Kak ya? Jadi enaknya ngejalani usaha berdua ini gitu deh. Jadi apa namanya, plusnya itu dimanapun kita sedang ngapain 24 jam itu sambil berjalan. Ya? Meeting bareng selalu, cuma lagi nyetir di mobil perjalanan pulang kampung, itu muncul ya kan. Kayaknya gini Bun bagus nih gitu kan. Enaknya plus minus usaha itu gitu kan. Minusnya kadang-kadang waktu sama anak pun kayak mana udah update ini gitu. Jadi kadang anak-anak pun ya sama Bunda ini jualan aja gitu kan. Jadi anak pun kadang-kadang hafal. Iya, hafal kayak mana cara jualan, kayak mana ini kan. Ini kan Bunda katanya produknya, sampai tahu loh. Bundanya nggak pernah ngajarin, tiba-tiba udah tahu aja gitu kan. Karena kadang lagi sama anak ngobrol usaha itu, ya, gitu deh. Jadi plus minusnya itu. Berarti nggak ada yang formal banget gitu. Oh ini kamu bagian ini, aku bagian ini gitu kan, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kita tetap jalin komunikasi gitu. Jadi biar tetap jalan lah gitu kan sistem. Ya paling itu kadang nanti kan mungkin abang lagi sibuk ini nih, yaudah Bun cek stok ya gitu kan, cek stok kira-kira apa yang habis dari sini, ya udah kita ini gitu, kita handle gitu kan. Atau pernah itu nggak Kak, cekcok apa gitu masalah yang buat kita itu di usaha itu jadi gimana gitu Kak? Paling ini sih mungkin apa, kita kan masing-masing punya ide yang Iya. menurut dia ini enggak lo gini loh gitu. Cuma ya Nah itu gimana tuh Kak? paling kalau kakak kadang mungkin ini ya, kalau kayak abang gini, ini perlu mungkin ini ya kemarin ya untuk gudang stok gitu kan, harus kita pisahin nih stok Shopee sama stok ini gitu. Kakak lebih ke yang kita belum punya uang untuk bedain stok gitu kan. Ya udah ini apa yang ada aja kita maksimalin, paling gitu-gitu. Ya udah, jadi kakak kadang lebih ke mungkin karena ada anak juga ya Dek, jadi ya udahlah coba, ya udah silakan gitu, ya udahlah coba ya kayak mana pisahin stok pun boleh, ya udahlah gitu. Kayak kakak lebih ke oh ya udah coba aja gitu, namanya juga usaha, kita nggak ada yang tahu kan Dek gimana ke depannya. Kita coba aja sistemnya, kira-kira ini nanti dijalani nggak sesuai dengan harapan, oke berarti balik lagi. Oh berarti nih kalau orang Kak pakai sistem pisah stok berarti nggak itu ya, nggak pakai omni channel ya Kak ya? Enggak. Iya itu sih memang sih ribetnya kan. Iya Kak. ribetnya. Karena omni channel pun kita ngeluarin biaya lagi ya kan Kak. Iya. Stoknya juga karena kakak kan nggak hanya kurma dan herbal kan banyak deh. Iya Kak. Jadi nggak. Tapi ada nggak ada background itu kan Kak, orang kesehatan? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Background ekonomi tadi. Background ekonomi aja, bagian pemasaran. Awalnya kan Dek itu kayak bilang palu gada, kemudian jual kurma ini kayaknya kok ya cocok. Awalnya kan itu gini Dek, dulu waktu hamil anak pertama itu kan direkomendasiin dokter anaknya, katanya karena kakak morning sickness-nya kan luar biasa gitu kan, jadi sampai anak dalam kandungan ini kurang gizi Bu, sampai dibilang gitu. Jadi coba ibu konsumsi kurma. Iya, konsumsi kurma. Wih, nyari kurma saat itu susah Dek, susah betul itu tahun 2017. Kan nggak semudah sekarang ya kan. Iya, Kak. Payah itu carinya ke Jakarta, kemudian harga pun masih mahal gitu iya, kan. Kak. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Dan itu nggak selalu ada gitu. Ini akhir-akhir ini kan mulai kurma itu jadi banyak gitu. Kalau dulu tuh susah carinya Dek. Jadi makanya sempat kepikiran kayaknya cocok juga nih ya jual kurma di Medan, belum banyak gitu. Tambah lagi permintaan ternyata ada. Iya. Jadi ya memang udahlah diseriusin, kan nggak semua orang juga ngerti kok bahwasanya kurma ini jadi makanan utama juga kan gitu. Paling untuk orang-orang yang mungkin punya sakit lambung ataupun mungkin orang ibu hamil yang memang perlu nutrisi kurma gitu kan. Lainnya kan Dek barang-barang herbal apa sekarang yang lagi in gitu, kayak kemarin mungkin lagi cuka apa permintaan pasar lah gitu kan, diredikan gitu. Jadi
awalnya dari kotak kurma, jadi apa yang sering ditanya sama customer kan, bang nggak ada madu. Besok kita kawan-kawannya readykan. herbal tadi lah ya kak ya. Jadi Gitu. itulah sering berjalan terus dicoba lengkapi sampai sekarang juga kayak gitu. Jadi kalau ada customer yang nanya, bang kak ada ini, oh ya nanti kita cari tahu dulu. Bu, udah ada ini bu barangnya. Jadi Gitu. makanya barangnya juga mungkin. Berarti awal-awal kak sebelum ada toko sekarang orang kakak mainnya di mana? Di rumah. Di rumah aja. Online di rumah. Dulunya Dek, Di rumah masuk dalam gang. rumah masuk dalam gang yang gangnya itu sama pemilik rumahnya itu nggak boleh masuk mobil. Jadi gimana ya kan? Kayaknya rasanya dulu sakitnya. Mulai berkembang usaha. Jadi kan barang masuk banyak nih, mulai ke rumah-rumah kan dalam gang tuh, ngelewati pelataran rumah orang gitu kan. Jadi kebetulan katanya di situ ada pipa, jadi nggak boleh lihat mobil. Itu bayangin tuh sakitnya tuh udah mulai stok barang, rumah ngontrak di dalam ya kan. Nggak boleh lewat mobil ya dari sini gitu. Ya Allah, berarti itu angkat ngangkatin barang, barang ya gitu. masuk ke gang. Masya Allah. Jadi itu pun Dek, dengan kondisi yang tadi nggak bisa masuk ini kan Dek, tapi kita kan tahu juga kemampuan untuk nyewa ruko itu juga belum ada gitu. Jadi kita kemarin di lokasi Bandar Setia itu bisa dibilang agak. Berarti orang kakak udah dari baru nikah di Bandar Setia? Enggak. Di Denai dulu Dek setahun, kemudian pindah ke Bandar Setia. Itu pun pindahnya karena memang cari rumah sewa yang murah. Iya. Kalau di Denai itu kan rumah sewa saja tuh satu peta gitu udah 7 juta sekian. Itu kayaknya saat itu 7 juta itu ya udah susah kan gitu kan. Kita cari ke daerah Bandar Setia yang memang uang sewanya itu lebih ini kan, lebih murah. Kemudian cobalah, belum sanggup sewa ruko, cari rumah pinggir jalan. Cari rumah pinggir jalan dan itu pun kondisinya rumahnya bukan yang rumah sudah dibilang nyaman ya Dek ya, masih rumah lama pendek yang kalau hujan itu banjir. Yang kalau hujan deras tuh kadang ya sengnya terbang. Yang airnya langsung gini macam lah Dek. Yang kalau banjir keluarnya dari saluran got kamar mandi gitu. Jadi itu pun udah disyukuri karena bisa di pinggir jalan Dek dan murah gitu. Jadi ya udah dijalani juga, namanya masih merintis. Jadi rumah pinggir jalan itu ada mulailah satu styling. Stylingnya pun belinya juga gitulah second ya kan. Beli styling, stok barang sedikit-sedikit. Alhamdulillah itulah Dek, karena sosial media tadi main, alhamdulillah mulai banyak ngirim barang dari Bandar Setia. Nah, jadi berkembang, jadi Kak tokonya di mana? Tokonya di mana gitu. Awalnya Kak kita nggak ada toko, kita rumah. Gitu diceritakan itu rumah Bandar Setia itu simpang kuburan Dek. Jadi di mananya Kak? Di Bandar Setia Kak, di simpang kuburan. Orang dengar simpang kuburannya udah takut gitu kan. Jadi kemarin sempat ya udahlah bismillah kapan-kapan bisa cari ruko daerah Pancing. Alhamdulillah kemarin terkumpul lah ya kan Dek. Tersewa lah ruko di Jalan Pancing. Berarti Kak sampai saat ini total outlet Surga Kurma berapa? Alhamdulillah masih 2. Masih 2. Yang di Pancing sama di Bandar Setia. Di Bandar Setia. Di Bandar Setia yang di simpang itu ya Kak? Enggak, udah pindah. Sekarang udah di simpang 4 Bandung. Simpang Bandung bilang, Bandar Setia ujung. Kalau dulu dia masih di simpang kuburan, masih yang rumah. Kalau sekarang udah ruko juga dia. Alhamdulillah. Pencapaian Kak. Pencapaian ya. Pencapaian yang paling terbekas lah gitu di hati Kak, yang paling membanggakan lah, merasa orang kakak sama abang saat ini itu apa? Karena kan mulainya dari minus kan Kak, berarti kita ada ngerasa alhamdulillah nih aku bisa beli ini gitu Kak. Bertahap lah Dek, sebenarnya bisa punya toko itu aja kayaknya rasanya alhamdulillah gitu. Awal-awal dulu dan meluarkan customer itu balik lagi rasanya syukur ternyata kita di berarti bermanfaat ya gitu ya Kak. Itu masih sewa ya Dek, bukan kita beli gitu. Kayaknya rasanya bisa nyewa ruko senilai 17 juta saat itu. Itu kayaknya ya Allah ini udah gitu dah, udah penuh haru gitu kan. Itu awal pencapaian lah kalau bisa dibilang. Bisa nyewa sekian gitu dan bisa bertahan. Alhamdulillah itu pencapaian yang memang benar-benar kami syukuri gitu kan. Berjalan dengan bisa stok barang, omset juga udah alhamdulillah ya kan, nambah karyawan. Kalau bisa dibilang pencapaian yang menyenangkan itu kalau testimoni pelanggan sih. Jadi kalau dari segi kepuasannya itu testimoni pelanggan, alhamdulillah di Surga Kurma ramah-ramah orangnya gitu kan. Karyawannya ramah-ramah, saya senang belanja di sini gitu kan. Murah, balik lagi gitu, itu kayaknya
menjaga kepercayaan pelanggan tuh jadi pencapaian juga bagi kami. Dan mungkin kalau dari segi materi, alhamdulillah udah bisa beli rumah Iya. dan mobil dengan Cash cash ya, itu Kak, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah kalau pencapaian gitu. Berarti Jadi, total 7 tahun ya Kak ya sekarang ya? total kurang lebih ya sekitar 7 7 tahun mulai tahun. dari merintis dari rumah ya Dek ya. Mm-mm. Kalau udah ruko paling kurang lebih 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun berarti ya Kak? Iya, 4 sampai 5 tahun. Oke Alhamdulillah. Kak. Momen yang paling sulit Kak, yang justru ngerasa orang kakak sama abang tuh jadi makin erat gitu. Momen yang paling sulit ya. Apa yang Momen yang paling sulit pernah nggak Kak ngerasa kayak gitu kayak ya pasti pernah lah ya Kak ya. Banyak Iya, lah ya. Dek, sulitnya sebenarnya. itu tadi di awal yang ketika kita harus bertahan itu tadi gitu. Harus Bahkan bertahan hidup. apa yang Dipunya. punya yang sangat-sangat berharga itu dijual. Dijual. Oh. Kayaknya dulu kalau ada kita lihat di sosial media kalau belum jual apa yang kita punya itu kayaknya belum susah Iya, hidupnya iya, kan Kak. Dek. Jadi sampai ya punya perhiasan udah dijual, punya ini udah dijual gitu sampai ya itu dijual bukan untuk usaha ya Dek, Oh, jual untuk bertahan hidup. Iya Kak. Iya gitu. Sampai ya udah Bukan punya- untuk nambah modal usaha ya Kak ya, bukan untuk sewa ruko tadi ya. Bukan. Jadi itu ingatnya itu jual punya cincin itu pun bukan cincinnya bukan besar ya Dek ya, Iya, cincinnya masih kecil ya masih inilah kan cincin emas biasa gitu kan. Ya, jual ini kemarin kalau nggak salah ingat tuh mau Ramadan kebetulan hari raya itu kan besar gitu kan. Yang nggak punya ini kita mau harus pulang kampung juga orang tua pasti rindu sama kita gitu. Udahlah itu materi bisa dicari gitu. Yang penting kita bisa kumpul keluarga gitu. Kayaknya itu satu jual tuh bertahan hidup. Di situ kayaknya momen tersulit ya kan. Kemudian ya jualan Itulah coba pun untuk cari usaha juga, itu kan sempat semua yang diusahain ya. Udah semua diusahain tapi ternyata kok Belum nemu hasilnya jalannya. kok rasanya kok ini ya. Oh, gitu. berarti sempat ada di titik itu ya Kak. Berarti Iya. nggak pertama-tama nggak langsung jualan kurma ini kan Iya, Kak. Berarti iya. itu yang sakit-sakit itu pedihnya sebelum yang masih jualan gorengan itu Kak, Iya, bukan? benar. Oh iya Kak. Iya, Oh. Jualan gorengan, jualan catering pagi-pagi yang sebelum subuh. itu iya sebelum Belanja subuh ke belanja Sukarame. ke Sukarame Dek. Itu dengan perut Besar. hamil. Besar. Jadi Baru masuk ke pajak ya. pajak itu kan apa? BC. Becek ya kan. Ya dia ini ya kan bawa ibu hamil ke pajak belanja ya kan. Udah selesai belanja ngeracik. Kalau ibu hamil tuh kan dia dengan segala keletihannya segala macam gitu kan. Ya, kadang nanti ya Kak ya. jualan diletak di Karena jam 8 jam 9 harus diletak di kampus. Kadang-kadang ada barangnya nyampe, duitnya nggak balik ke kita. Iya, Gitu. Jadi itu kan Dek. Kemudian ini juga sih Dek yang bikin hal terberat itu mental kita juga. Jadi nggak mudah kita kita sarjana ya. kita Ya, sarjana. oh itu jadi kayak jadi beban ya Kak Iya, ya. benar. Apalagi kalau di keluarga abang yang satu-satunya sarjana sampai sekarang. Jadi- Memang masih ada satu lagi. Cuma kan yang jadi harapan orang tua kan kalau di kampung itu PNS Bang. sarjana kan ya minimal berseragam lah Iya. gitu kan. Seragam nggak pun Kerja PNS kantoran, kan. kerja kantoran. Keren, Pak. Pulang-pulang Orang tua berseragam. kerja itu gitu lah Iya. kan. Jadi ketika tamat kuliah menikah apa kerjaan jualan udah gitu hasilnya belum nampak jadi Iya. Agak dipandang sebelah mata juga gitu kan. Jualannya apa gitu. Kadang-kadang kan di sosial media juga berteman kan Iya. Dek. Jadi apapun dijual sampai dibilang, "Ih, orang si Janhan ini semua dijual," kata orang kata keluarga ya kan. Ya udahlah saat itu kayaknya untuk menahan rasa malu, rasa gengsi itu kan memang harus betul-betul apa tuh gengsi Ditekan kali ya, Kak, ya. Ditekan. kebutuhan Iya. juga kan. Apa tuh Berapa gengsi? lama itu Kak ngerasakan hal sulit itu? Wih, dari 2 tahun 2000 3 tahun di awal itu masih Iya, 2-3 tahun. masa-masa perjuangan. Ya sebenarnya gini juga sih Dek, kalau kita bilang ditanya orang apa usahanya gitu kan, apa kerja gitu kan, kalau tanya apa kerjaan, kalau kita bilang oh dagang kurma gitu pun sebenarnya orang mungkin dagang kurmanya yang mana nih yang pinggir jalan tuh cemana gitu. Sebenarnya kadang kan orang kalau dibilang dagang itu agak-agak Jualan. gengsinya itu kan Iya, kurang. iya. Kalau kita bilang tiba-tiba oh kami bisnismen Punya gitu bisnis kayaknya gitu kan ya. kayaknya ini sombong amat nih. Ya kan ngeri kali bahasanya gitu. Jadi ya mau sampai kapanpun sebenarnya kayaknya gengsi itu memang masih sih gitu Ada Dek. terus Cuma ya, dia kan, yang betul-betul berat itu di awal 2-3 tahun di awal. Karena memang ya
jualan, semua dijual, semua dibuat sosial media ini, tapi kok kayaknya kok nggak ada nampak, nggak ada hasilnya. Itu sampai orang tua tuh udahlah daftar PNS, daftar sampai PNS, daftar PNS aja. Oh, berarti orang tua ini sempat tahu lah kayak kondisi kita Iya. saat itu ya. Background orang tua juga. Pegawai semua. Iya, sampai ingat dulu kalau mau pulang kampung tuh sampai udah pulang kampung tuh sampai diongkosin gitu sama orang tua gitu. Kayaknya rasanya ya Allah, ini anak udah nikah, disekolahin, iya. dikuliahin, udah nikah. Kayaknya kok ya sampai bener-bener kasihan gitu kan, sampai mungkin nggak orang tua nggak terucap, tapi kan sampai ya dibayarin ongkosnya gitu kan, ongkos busnya gitu. Berarti ya Allah, kayaknya rasanya ya Allah, kayaknya rasanya aduh Gimana gitu, gitu ya, gimana Kak, ya? gitu, kayaknya kok nyes sekali gitu kan. Apalagi kan Dek, bisa dibilang orang kakak sama abang kan aktivis kampus. Ya. Jadi kakak sempat kakak ketua organisasi itu. Kalau dulu waktu masa kuliah itu karena ketua Dikenal organisasi perempuan satu-satunya, jadi dikenal lah kan. Oh Jana gitu kan, oh kenal gitu. Kawan-kawan seletingan mungkin pada kenal. Tiba-tiba nikah. Jadi kok jadi turun gitu ya Kak ya? Harus jual gorengan. Iya. Kak Jana, masa Kak Jana ketua gitu kan, jual gorengan, jual bakwan, yang jual bakwannya itu bakwan gopean ya kan. Jual opa itu Dek, kami goreng, kami bungkus pakai lilin, di apain di tali gitu kan. Ya Allah, yang Kak Jana gitu kan, kayaknya bisa jadi pun mungkin dulu bisa jadi anak-anak junioran tuh beli, bisa jadi rasa kasihan nggak tahu juga kan Dek. Bisa jadi Atau kasihan. rasa ini belum punya Kak Jana nih. Bisa jadi kan kasihan gitu kan. Kalau karena kakak sendiri itu kayaknya ya Allah, ini udahlah itu malu, udahlah itu yang penting bisa hidup aja lah gitu dulu. Ya Allah udahlah, ini kami ikhtiar gitu, hasil engkau lah ya Allah, kayak manapun caranya ya, walaupun harus malu kami nggak apa-apa lah gitu kan. Itu dijalannya alhamdulillah. Iya. Tapi berarti dari awal orang kakak udah sadar itu ya? Iya, udah sadar itu. Jadi kayaknya udahlah, apa itu malu, gengsi apa segala macam gitu. Sekarang udah gini baru ya kan, Kak apa tipsnya? Kadang-kadang dulu mau buat status aja, mikir-mikir kan, status ini jualan aja kan, masih ada yang komen gitu. Kalau udah tengok status si Jana atau si Santo ini udah jualan aja lah, ready ya, semua orang pada nyindir gitu ya kan. Sekarang Kak, kayak mana biar kayak orang kakak? Bener mau kayak orang kakak, bener mau tahu susahnya gitu juga kan. Jadi kadang orang tahu kan yang sekarang. Iya, yang sekarang. Awak suruh kayak macam awak dulu tahan nggak gitu ya kayak? Tahan nggak ya kan? Iya, ngedampingi ya kan Dek, dengan kondisi itu tadi kan minus. Kadang-kadang kan Dek, memang ujian rumah tangga itu ekonomi, salah satunya. Jadi dengan suami nggak bisa ngasih gaji yang mungkin besar, kita pun mungkin dengan anak ya kan, mana yang mungkin baby blues ya kan, segala macam lah rumah tangga itu pasti ada aja gitu kan. Kalau nggak sabar, kalau nggak sama-sama meredam, sama-sama support, berat. Jadi memang perang dunia. Iya, senggol bacok kan iya, kayak gitu kan. Jadi nanti kalau nggak, memang tadi saya bilang apa ya yang bikin, memang saling support aja sih, saling percaya, saling support gitu. Jadi nggak usah diambil pusing sih kalau kayak orang kakak jualan ini juga ada untung rugi. Untung rugi kadang kami sama abang ya, kalau udah rugi ya berarti memang nggak rezeki kita. Nggak usah sampai yang dipikirin. Jadi pembelajaran, jadi proses pembelajaran, evaluasi gitu. Cuma nggak usah sampai yang harus dipikirin. Ini kan salah ayah nih, kenapa ya gini kayak itu kan, udah nggak usah di. Ya pernah kan rugi berapa juta gitu, alah ya udahlah gitu, nggak rezeki. Oh berarti ya ada momen rugi ya Kak ya? Pasti kan? Pasti. Berarti nggak ada yang salah nyalahin ini kan? Kau nih, nggak gitu ya Kak? Awal mungkin ya, cuma setelah itu udahlah gitu. Oh ya udahlah, jadi pelajaran. Dulu itulah kan, Bunda nggak betul-betul cek itu suppliernya gitu. Cuma sekedar itu aja, jadi pembelajaran. Cuma nggak jadi yang jadi berantem gitu. Jadi uang belajar ya. Iya, ya? jadi prahara rumah tangga ya kan. Jadi susahnya bareng-bareng, enaknya pun bareng-bareng. Tapi berarti Kak, tips supaya komunikasinya itu tetap baik-baik aja, itu Kak tipsnya gimana untuk orang-orang yang mau jadi couple planner nih Kak? Karena kan biasa Kak, yang mau jadi couple planner itu masalahnya itu paling cuma satu Kak, komunikasi. Si suami maunya begini, si istri maunya begini gitu ya kan. Apalagi kan kalau kayak orang kakak kan wewenang nggak perlu yang dibagi kali gimana secara formal gitu kan Kak. Nah kalau mereka yang memang dia mungkin satu begini itu mungkin harus perlu diformalin kan gitu ya Kak ya. Kau bagian ini, kau bagian, jadi kau kalau masuk ke bagianku sifatnya hanya saran ya kan gitu ya Kak, ada yang begitu kan. Pasti.
kawan juga ada yang gitu. Berarti sebelum orang kakak memulai ini usaha, ada nggak kayak kode etik gitu kak? Kode etik, misalnya surat perjanjian kita udah seputih nih, gitu ya kak ya. Pembagian harta gimana nih? Gini cemana ini ini punya siapa nih gitu ya. Nanti kalau beli rumah nama siapa nih? Itu gimana kak? Kode Jadi etiknya. ya memang walaupun nggak ada yang formal tapi tetap kita komunikasikan gitu kan. Jadi mana yang yaudah kalau bunda sempat ini bunda belanja ini ya gitu, bunda lagi ngawasin ini, yaudah ayah kerjain ini gitu. Jadi ya komunikasi saling jalan sih. Iya. Berarti komunikasi orang kakak berarti sejauh ini oke ya kak ya? Alhamdulillah. Ya, Memang kakak harus tetap gini. dia yang kita komunikasikan dia ngerti, aku ngerti gitu. Jadi nggak ada yang miskom di situ. Kita gini deh, jangan berprinsip kan harusnya kamu gitu. Harusnya Karena ayah saya ngerti. bilang gitu. Enggak, harusnya aku yang mengerti dia gitu. Jadi memang di awal-awal pernikahan orang kakak itu memang sempat ada gini deh. Yuk kita saling evaluasi yuk gitu. Tapi jangan sakit hati, jangan marah, jangan ini gitu. Jadi ya memang kasih aku masukan gitu. Walaupun sebenarnya berat nih ya, perempuan ya, perempuan nggak boleh salah. Kalau dikasih masukan, Ya, dikasih masukan gini Iya. tapi gini. kan gitu. Oh, gitu ya kan. Tapi cuma kita nggak jalani rumah tangga ini nggak setahun 2 tahun. Bahkan sampai ya mudah-mudahan maut lah yang memisahkan gitu kan, Dek. Memang mungkin berat kayak perempuan yang memang kodratnya itu memang harus taat sama suami gitu kan. Kemudian ada juga mungkin orang-orang yang bilang, ih kok suami kok dibawa ke tiap istri gitu kan gitu. Mungkin banyak di luar sana gitu. Cuma orang kakak sadar dan paham ini rumah tangga atau usaha itu kerjasama gitu deh. Nah, jadi ya udah kerjasama, sama-sama kerja. Jadi ambil porsi gitu. Jadi ya kakak kalau memang mau nuntut dia, ya kakak harus siap dituntut gitu. Jadi makanya kakak nggak mau banyak nuntut. Nah gitu aja. Sembari saling belajar sih dek. Sembari saling belajar juga. Mungkin sering-sering ikut kajian juga kan, dengar oh dapat nasihat gitu. Jadi nggak beliau yang nasihati, dapat nasihat oh ya gitu. Jadi lebih kepada meredam sih, nggak harusnya kan ayah begini gitu, nggak gitu. Tapi oh ya aku harusnya begini ya. Gitu. Kemudian kita juga komunikasinya itu dikeluarin gitu. Jadi nggak feeling aja. Gitu. Kalau apa yang bunda jangan dipendam dalam hati. Bunda misalnya maunya ayah begini, bilang gitu. Jaga dia gitu. Jadi kakak kalau misalnya maunya ayah bilang kalau misalnya kayak gini gitu kan dek. Jadi biar bunda bisa ini. Sekali lagi jangan gitu ya. Kakak bilang to the point, kakak bilang ya bunda nggak suka kalau ayah kayak gini. Nggak tenang hatinya gitu. Kakak bilang kayak gitu dek. Bagusnya kalau ayah kayak gini ayah bilang gitu. Jadi begitu juga dengan dia, bunda ini gitu kan. Oh iya, gitu. Jadi saling sih deh. Jadi mudah ya, gitu kan ngejalani rumah tangga. Karena kalau harapan kita perempuan ya deh, maunya kan aku diginiin, maunya kan diginiin enggak gitu ya. Ngomong mana? Suaminya nggak ngerti ya kan? Mana tahu awak ya kan, awak yang penting kalau tidur ya kan besok pagi udah nggak ada masalah nih gitu. Kita nggak bisa nyimpan ya kak ya. Iya, kawan nih kok tidur aja gitu. Awak udah nangis udah malam dia pagi-pagi kenapa bun katanya. Pokoknya kalau ada masalah ya langsung disampaikan. Oke, berarti komunikasi orang akan udah baik tuh ya kak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Soalnya yang sebelumnya Sena couple planner itu mereka harus bagi tuh kak secara formal gitu tugas-tugasnya masing-masing. Jadi oh gitu ya gitu. Sena gitu kan kak, karena yang Sena rasain juga tuh Sena sama suami apalagi ya kak ya. Kita yang lebih vokal nih orang Medan, suami orang Jawa kak. Yang gengge, aku nggak mau kok gengge aja gitu. Masih lumayan kan orang Medan tapi Jawa kan, kakak Batak pula. Udah orang Medan, orang Batak ya kan, suaminya orang Jawa ya kan. Berarti nggak ini ya kak, nggak berbentur ya? Nggak terbentur ya sama Bang Susanto? Ya itu tadi deh, sebenarnya kalau mau dituruti terbentur sih deh sebenarnya gitu. Kayak mungkin permasalahan keluarga, saya mungkin keluarga aku begini, keluarganya begini gitu. Kayak kakak sama abang, kalau mau dicari yang itunya, situnya ya. Tapi yang kita harusnya fokusnya jangan di situnya. Fokus yang saling melengkapinya itu kan. Kakak mau dia masuk ke keluarga kakak, jadi kakak harus masuk ke keluarga dia gitu aja sih prinsipnya gitu. Jadi ya kayak mana aku mau dia seperti itu, aku harus gitu sama dia gitu. Memang itu tadi kak bilang mungkin berat
mungkin berat. Iya, benar Dan sih, Kak. bukan hanya mungkin, pasti Iya, pasti iya. berat gitu. Tapi ya kembali gitu, kita kan menikah bukan hanya kita 2 orang, tapi 2 keluarga. Gitu Iya. kan, Dek. Jadi ya memang ya gimana adat istiadat keluarga di sana ya kita ikutin gitu kan, gimana gitu. Gitu juga dengan beliau kan. Jadi kalau ke keluarga gitu ya udah enjoy aja gitu, Dek, gitu. Jadi nggak usah diambil pusing lah gitu. Ya juga namanya kadang-kadang ya mungkin namanya juga orang tua gitu kan. Ya udah kita ikutin aja alurnya gitu. Nggak usah diambil pusing memang. Kalau diambil pusing, Dek, Iya, benar. banyak kayaknya yang harus kita ini naik asam lambung nanti. Asam lambung. Iya, naik asam Oke, lambung Kak. nanti. Itu Kak berarti tips-tips untuk pengusaha nih Kak, bisa nggak Kakak kasih dari yang awalnya itu gimana biar mereka bisa bertahan dan jalanin yang couple planner ini mereka bisa sampai sukses juga kayak orang Kak Jana sama Bang Santo. Gimana ya? Ya, yang pertama yakin sih, gitu, yakin sama yang diusahain gitu. Gimana kita mau dapat hasilnya kalau kita nggak yakin gitu, kayak mau jualan gitu, kita nggak yakin jual barang ini, gimana mau ada Pelanggan hasilnya? yakin. Gimana mau pelanggan yakin, kita nggak yakin ngejualnya gitu, yakin. Terus kalau ada usaha pasti ada hasil gitu, insya Allah pasti yakin. Dari itu sabar dan jangan malu kalau mau usaha kayak jualan gitu. Iya, jangan iya, malu. iya. Punya usaha sama dari Bunda. Iya, kalau kakak lebih banyak sih yang nanya tips gitu juga ya kan, Dek. Kakak cerita hakikat sih Iya. gitu. Jadi kita kerja atau kita usaha ini yang mau kita dapat itu apa? Hasil, ya kan. Mungkin hasil itu materi, Iya. uang, ya kan. Jadi udah gini sih, kalau kakak sama abang itu di awal kita yakin sama janjinya Allah gitu. Jadi kayak nikah kami ini kan bisa dibilang kami bukan pewaris ya kan. Iya. Perintis ya Perintis kayaknya. ya kan. Jadi ya memang nggak punya apa-apa gitu. Bukan dibilang nggak punya apa-apa, ada alhamdulillah gitu. Ya doa dukungan orang tua semuanya itu ada kita dapatkan alhamdulillah gitu kan. Ya sedikit banyak bantuan dari orang tua itu juga ada gitu. Dan tidak kami pungkiri. Cuma memang ya kita nggak mau nyusahin orang tua gitu kan, Dek. Jadi kita yakin bahwasanya janji Allah kalau menikah insya Allah aku mapankan kan gitu. Menikah itu insya Allah dimapankan nanti ke depannya, ada rezeki menikah, ada rezeki anak ya kan, ada rezeki istri, rezeki suami gitu. Kalau kita lagi sendiri, rezeki kita sendiri, ya kan, mungkin adalah rezeki anak itu kan atau rezeki dari orang tua. Cuma kita udah menikah, rezeki dari menikah, dari anak, dari istri itu kan ada gitu kan, Dek. Jadi orang kakak gini, kalau kita usaha pasti ada hasil. Jadi apapun usahanya kita jalan aja gitu, Dek. Masalah hasil itu udah urusannya Allah. Jadi kayak orang kakak, misalnya ada sekarang ini. Kalau ada barang pasti ada yang beli gitu, Dek. Ada produk pasti ada yang beli. Jadi ya udah jalani aja gitu. Mau jualan apa sekarang? Kayak ini kan baru-baru ini produk jualin bumbu dapur, jual ini gitu kan. Karena kan herbal deh. Iya, ya kan? masih Semua masuk lah. ya Kak. Semua kayak jual baju, mau kena sarung gitu. Ini cuma kalau cerita hakikat ini cuma ikhtiar kita hasilnya gitu. Sekarang kitanya aja, kita mau nggak usaha. Jadi jualan apapun itu kayak mungkin Sena kan, martabak ya udah. Kita objeknya itu ya kerjanya ya jual martabak ya kan. Ada kawan-kawan ada yang jual sepatu, ada yang jual tas. Itu kan hanya usahanya, hasilnya udah hasil Allah gitu. Jadi kawan-kawan kadang gini, Kak kayak mana ya supaya bisa jual, aku pengen jual kurma juga gitu. Ya sesuai aja dengan passionnya. Mau jualan apapun itu, yakin aja Allah kasih rezeki. Insya Allah ini. Dipelajari caranya, ya kan, belajar gitu kan. Kayak orang kakak juga belajar, masih sering lihat konten-konten entrepreneur juga gitu kan. Lihat tips and trick. Ya udah di trial error gitu kan di toko. Ya pasti ada rugi ya berani aja, bismillah aja gitu, Dek. Jadi mengenai hasil itu udah ranahnya Allah, jangan takut ya. Selagi kita usaha, insya Allah kasih. Kalau usaha kita maksimal, udah insya Allah. Apalagi berdua ngejalanin. Apalagi sampai yang di titik udah yang ditambah kencengin doanya pasti. Kencengin doanya, kencengin sedekahnya insya Allah. Semakin sakit berarti semakin manis hasilnya ya. Semakin sakit. Jadi kadang kan ada orang yang gini masih baru 2 bulan 3 bulan, Kak aku gagal gitu, Kak aku nggak nampak hasilnya gitu. Belum setahun, kayak mana ya supaya bisa kayak kalian, supaya aku bisa buat punya ruko, punya ini gitu. Kayaknya ya sabar gitu kan, karena memang ya nggak mudah gitu. Kalau orang bilang mungkin enak lah ya, enak ya kan, enaknya yang terekspos ya kan. Pas sakitnya itu waduh udah
terkatakan kayaknya sampai udah mati rasa deh. Mm-mm. Udah mati rasa lah, malunya apanya sakitnya udah. Jadi Tambah satu lagi mungkin Bun. Kalau masih ada orang tua mungkin minta doa sama. Itu yang alhamdulillah. Makbul ya Kak ya. Iya. Minta doa. Mempercepat ya Kak ya. Mempercepat. Oh, itu booster, sebooster-boosternya. iya. Bahkan kalau kami Minta doanya kan pakai amplop ya kan Bang. Nanti nggak ikhlas doanya. Lain amplop, lain doa, lain momen. bahkan kalau kami mau punya suatu gebrakan gitu telepon orang tua, bahkan minta request doa. minta doanya itu kadang-kadang disebutin Di pas sholatnya Iya. gitu Kak. Kayak mana disebutin doanya? rincinya gitu sampai "Ma, Detail ya Bang ya. Katakan doain kami punya ini ya, bisa gitu. apa Bisa buka cabang, cabang. bisa ini. Karena kalau orang tua pasti, iyalah pasti anaknya didoakan gitu kan. Itu doa orang tua kayak kata Om Roma yang keramat di dunia. Jadi memang Dek selalu Kak bilang, abang yang masih orang tua lengkap selalu bilang doa, minta doa sama orang tua, doa orang tua. Jadi apapun pencapaian kami saat ini, walaupun kami yang mungkin ikhtiar doa orang tua, itu Dek. Nggak kami pungkiri itu memang luar biasa doa orang tua. Alhamdulillah. Masya Allah. sangat-sangat memudahkan. Jadi lebih tenang sih Dek. Mm-mm. Kita nggak tujuan kita nggak hanya dunia dapat ini gitu. Jadi memang harus kita sandingkan gitu sama akhir. Jadi biar kalaupun jatuh, masih ada Sekali. nggak Iya. sakit kali gitu. Pakai plester dulu dari awal. Kalau jatuh udah nggak tergores betul gitu. Masih bisa bangkit lagi. Iya, ya, Kak? jadi makanya kalau Sena bilang kayaknya kok nggak ini ya, apa sih yang mau dikejar kali gitu. Jadi kalau alhamdulillah dapat, untungnya bisa beli ini, bisa beli, alhamdulillah. Bisa berusaha terus menyenangi orang tua, alhamdulillah. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya ini obrolan kita kena kali sih Kak, sama Sena juga kena kan, karena yang Sena juga sama suami itu ya beda kan Kak, maksudnya iya beda kali lah Kak gitu, karakter Sena begini, tambah lagi culture-nya ya Kak ya, Masya Allah. Jadi kok kayaknya kami beda sih usahanya gitu kan Kak, aku usahanya tapi kadang nengok dia ada yang kurang beres di sini, awaknya gregeten gitu betul, kan betul. Kak. Dianya pun mungkin begitu juga gitu. Jadi banyak lah yang Sena pelajari juga sih Kak dari orang kakak. Jadi teman-teman yang mungkin bingung juga mau jadi couplepreneur ya, jangan tanya tips and tricksnya aja, tapi lihat juga waktu susah-susahnya ya Kak ya. Harus berani susah gitu. Harus berani susah, karena ya orang Kak Jana pun nggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung punya rumah gitu ya kan Kak, punya ruko gitu ya kan Kak. Jadi memang yang ada dia momen sakitnya itu pasti ada ya Kak ya. Dan yakin aja semakin sakit semakin manis. Ya kan? Kita yakin roda, katanya kita yakin kadang roda berputar. Tapi kita maunya di atas saja kan nggak mungkin. Iya kan. Ada kata motivator, selagi mudah habis senjata gagal kan. Jadi ketika senjata gagal itu udah habis, tinggal nikmatin ya Kak ya. Seperti itu. Jadi yang untuk yang couplepreneur pentingnya juga jaga komunikasi ya Kak ya, jaga komunikasi, terus jangan berhenti untuk berusaha, turunkan ego tadi ya, orang kakak juga yang ada beban mental tersendiri ya Kak ya. Itu udah dikubur dalam-dalam tuh. Emangnya itu ya kayak itu, jualan jangan malu gitu ya Kak ya. Sekarang udah nggak peduli, udah terserah. Karena kita nggak apa dari orang kan. Iya benar, kita nggak makan dari orang gitu ya Kak ya. Masya Allah, hari ini luar biasa sekali. Nanti kalau mau teman-teman lebih dalamnya lagi, tips and triknya itu bisa masuk ke ini dia Kak, berbayar. Yang mau les ya, yang mau private ya. Nanti teman-teman boleh kalau yang mau pesen-pesen ya kan Kak. Iya boleh. Di Surga Kurma nanti kita cantumin di sini kontak-kontaknya semua. Cabangnya ada di Pancing dan Bandar Setia ya Kak ya. Doakan mudah-mudahan nanti ke depannya ada cabang-cabang selanjutnya kayak Sena bisa jadi bersanding di sini ya. Amin ya Allah. Masya Allah teman-teman, makasih semuanya yang udah nonton. Poin-poin yang bermanfaat tadi kalian catat biar lebih teringat di kepala ya kan Kak. Untuk yang menjadi couplepreneur itu kalau udah sevisi bahkan bisa jadi ngebus usaha kita lebih cepat dan lebih besar ya Kak ya. Lebih mudah jalannya kalau sama-sama satu visi dia ya Kak ya. Benar. Oke teman-teman, makasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.